Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kita akan lanjutkan lagi cerita hidupnya Fang Yuan. Ya, makin kesini makin banyak trik-trik yang dikeluarkan oleh Fang Yuan, yang mana salah satu akan kembali muncul di part kali ini. Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi, apa yang dilakukan Fang Yuan ini menjadi jauh lebih tricky daripada yang dilakukan oleh Zofan dulu. Dan mungkin ini hanya salah satu bagian dari a day in my life-nya si Fang Yuan, tapi ini juga menunjukkan kualitas dari seorang ahli strategi. Ahli strategi yang mana tujuannya jelas untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya, yang mana kalau di part sebelumnya di situ diceritakan Fang Yuan bersama dengan Bai Ning sudah berhasil tiba di Gunung Sangliang, di mana Xing Qi juga sudah bertemu dengan ayahnya. Nah, di situ kemudian apa yang ingin dilakukan oleh Fang Yuan? Kalau dulu diceritakan bahwa Fang Yuan ini ingin menjual banyak tulang yang dia dapatkan ketika di Gunung Baigu. Lantas, apakah hanya itu yang akan dia lakukan kali ini? Ataukah dia sudah punya rencana lain? Kita akan dengarkan langsung di part 41. Setelah Fang Yuan tiba di Gunung Baigu dan masuk ke wilayah kota Shan, Fang Yuan kini pergi menuju ke pusat kota. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan kemudian membayarkan 100 primeval stone per orang kepada penjaga yang menjaga gerbang dari pusat kota Shan. Setelah itu Fang Yuan masuk dan di sana terlihat jumlah kerumunan dari orang-orang di pusat kota jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang sebelumnya. Tapi di daerah pusat kota ini sungguh dipenuhi oleh para Master Gu yang tingkat kultivasinya berbeda-beda. Nah, sedikit gambaran tentang pusat kota Shan. Nah, pusat kota Shan ini dibagi menjadi 5 distrik. Gambarannya kurang lebih kayak benteng di Attack on Titan itu. Jadi dia membentuk sebuah lingkaran, dan semakin ke dalam tingkatannya juga berbeda. Nah, di kota Shan, di situ ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama atau kita sebut saja distrik 1, itu adalah kota yang terdalam, di mana di situ adalah jantung politik serta pangkalan militer dari klan Shan. Distrik kedua dikenal sebagai kota klan, di mana di situ hanya anggota klan Shan saja yang bisa tinggal. Distrik ketiga merupakan zona kalangan kelas atas dengan lingkungan yang elegan dan memiliki udara yang bersih serta segar jika dibandingkan dengan distrik yang ada di luar. Distrik keempat adalah wilayah dari kelas menengah, dan terakhir distrik kelima itu adalah wilayah dari kelas rendah. Nah, kelima distrik itu adalah pusat kota Shan, sedangkan yang di luarnya jelas disebut dengan kota luar atau tempat di mana Fang Yuan sebelumnya berada. Di kota luar jelas pemandangannya tidak kondusif. Ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di sana. Intinya, kalau berada di distrik yang semakin tinggi, tingkat keamanannya pun akan berbeda. Bahkan di distrik ketiga, sekalipun dia adalah orang jahat, tetapi selama dia bisa ada di distrik ketiga, klan Xie pun tidak akan berani untuk menyentuhnya, karena di sana tidak boleh ada keributan. Fang Yuan sendiri sekarang sudah punya rencana, dan dia pun berangkat lagi
dia berjalan dari perbatasan distrik 5 menuju distrik 4. Pada distrik 4, sekali lagi Fang Yuan dihentikan oleh seorang Master Gu. Apa kalian punya token? Tidak, jawab Fang Yuan. Kalau begitu, masing-masing dari kalian harus membayar 200 Primeval Stone, kata penjaga itu. Fang Yuan tidak banyak bicara. Dia segera membayarkan Primeval Stone yang dibutuhkan untuk 2 orang. Lalu mereka berjalan lagi dari perbatasan distrik 4 menuju perbatasan distrik 3. Setelah sampai di situ, pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Penjaga bertanya, "Apa kalian punya token?" Jika kalian tidak punya token dan ingin masuk, kalian harus membayar 600 Primeval Stone per orang. Dengan segera, Fang Yuan mengeluarkan 1.200 Primeval Stone dan membayarkannya. Oleh karena itu, Fang Yuan serta Bai Ning mendapatkan akses, lalu kemudian masuk ke distrik ketiga. Wah, sungguh mewah, pikir Bai Ning dalam hati. Bai Ning sungguh terpukau oleh kemewahan distrik ketiga dan suasana yang sungguh sangat nyaman. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa pada distrik 3 ini udaranya sangat segar. Jadi siapapun pasti bisa merasa nyaman di tempat itu. Terlebih lingkungannya juga sangat bersih dan perumahannya pun sangat indah. Dinding-dinding kota terbuat dari batu bintang, yang mana itu memancarkan kilauan yang sungguh mempesona. Di tempat itu ada banyak sekali Master Gu. Sangat jarang ditemukan Master Gu peringkat 2 atau bahkan 1. Rata-rata para Master Gu yang ada di sana adalah Master Gu peringkat 3. Sebenarnya Fang Yuan sendiri ingin untuk pergi sampai ke distrik 2. Sayangnya, distrik 2 hanya bisa diakses oleh anggota klan San. Sedangkan Fang Yuan tidak memiliki akses itu. Bahkan dia tidak bisa membayar menggunakan Primeval Stone untuk masuk ke distrik 2. Artinya sekarang Fang Yuan terhenti di distrik ketiga. Tapi ini bukanlah sesuatu yang merugikan untuk Fang Yuan, karena dia sendiri sudah punya rencana. Setibanya di distrik ketiga, Fang Yuan kemudian berjalan menuju ke sebuah toko. Toko ini cukup besar, dan toko ini terkenal karena sering digunakan untuk jual beli gu. Bahkan para Master Gu Iblis tidak ragu untuk datang ke sini dan menjual gu jarahan mereka. Fang Yuan berhenti di depan sebuah toko, yang mana toko itu adalah toko Tong Ou. Ini adalah salah satu toko yang ada di ingatan Fang Yuan sebelumnya. Sesampainya di depan toko, seorang pegawai toko segera bergegas menemui Fang Yuan. Dia menyambutnya dengan sangat sopan. "Bolehkah saya bertanya, apakah keperluan dari kedua tamu yang terhormat ini? Apakah Anda ingin membeli gu atau malah menjualnya?" Fang Yuan menjawab, "Kami ingin keduanya." "Oh, kalau begitu, mari ikuti saya akan mengantar Anda," kata pelayan toko yang kemudian mengajak Fang Yuan serta Bai Ning masuk. Di dalam toko, Fang Yuan dipersilahkan duduk di sebuah ruangan. Di sana juga disediakan teh serta camilan. Tidak lama berselang, salah seorang manajer toko datang menemui Fang Yuan serta Bai Ning. "Tuan, apa yang ingin Anda dapatkan kali ini?" kata orang itu. Fang Yuan berkata, "Aku ingin melihat katalog dari gu yang kalian miliki." "Oh, tentu saja, silahkan."
Segera manajer itu mengeluarkan sebuah guwom peringkat 1 yang namanya adalah gu kutu buku. Gu kutu buku itu adalah gu yang bisa menyimpan informasi, tidak seperti gu bunga tusita yang bisa menyimpan barang fisik. Meskipun mereka berdua sama-sama peringkat 1, tapi gu kutu buku sangat lazim ditemukan untuk proses jual beli barang seperti di tempat ini. Silahkan tuan, monggo dilihat-lihat dulu, kata manajer itu. Fang Yuan pun menggunakan Primeval Essence-nya dan mulai melihat informasi yang ada di dalam kutu buku. Toko Tong Ong sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 guwom, yang mana itu terdiri dari gu peringkat 1 sampai peringkat 5. Jelas, mereka memiliki banyak sekali pilihan yang bisa dipilih oleh Fang Yuan. Tapi dari sekian banyak itu, Fang Yuan juga harus mengeluarkan cukup banyak uang untuk mendapatkannya. Setelah beberapa waktu, manajer pun bertanya, "Tamu yang terhormat, apakah Anda sudah menentukan apa yang ingin Anda beli? Jika Anda membelinya dalam jumlah besar, tentu kami bisa memberikan diskon yang sesuai." Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong tenang, jangan terburu-buru. Sebelum itu, aku memiliki guwom yang juga ingin kujual. Mungkin kita bisa menyelesaikan itu terlebih dahulu, baru kemudian aku akan memilih mana yang kubeli." Setelah berkata demikian, Fang Yuan memanggil gu tombak tulang dari aparatur miliknya. Lalu sebuah gu tulang keluar dari tangan Fang Yuan. "Oh, tamu yang terhormat, tolong jelaskan gu ini," kata orang tua itu dengan wajah serius. Kenapa dia bersikap demikian? Karena gu yang dibawa oleh Fang Yuan itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan di toko mereka tidak memiliki gu jenis ini. Ini bisa menjadi barang langka dan juga bisa mendatangkan banyak keuntungan. Tentu, ini adalah gu tombak tulang. Aku akan pinjamkan padamu supaya kamu bisa melihat lebih detail, kata Fang Yuan yang kemudian menyerahkan gu tombak tulang di tangannya. Manajer itu kemudian mulai menerka dan menilai gu tombak tulang milik Fang Yuan. Meskipun guwom ini adalah gu peringkat 1, tapi gu ini cukup unik dan kekuatan serangnya tergolong tinggi. Ini adalah barang yang bagus. Lalu manajer pun berkata, "Aku akan membelinya dengan harga 310 Primeval Stone." Sesungguhnya guwom peringkat 1 itu hanya ada di harga rata-rata 250. Tapi karena gu ini langka dan juga memiliki daya serang yang tinggi, manajer itu bahkan berani langsung mematok dengan harga 310 Primeval Stone. Tapi sayang, mereka bertemu dengan Fang Yuan, orang yang punya pengalaman hidup sangat lama di dalam karavan. Tentu dia bisa berbisnis dengan mudah. Tawar-menawar pun terjadi, dan pada akhirnya manajer itu harus mengalah dan kemudian membeli gu itu seharga 320 Primeval Stone. Hal yang tidak terduga terjadi. Setelah itu Fang Yuan mengeluarkan total 56 buah gu tombak tulang. Jelas ini membuat manajer itu terkejut, karena dia pikir hanya ada satu gu tombak tulang. Rupa-rupanya ada 56. Dan membeli dengan harga 320 Primeval Stone itu adalah jumlah yang banyak. Terlihat sekali manajer itu sedikit menyesali keputusannya. Namun, jika dia bisa mengolahnya dengan baik, semua ini tentu masih akan mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi pada akhirnya sang manajer hanya bisa menghela nafas panjang. Kalau begitu,
Saya akan minta seorang pelayan untuk menyiapkan Primeval Stone-nya, kata manajer itu. Tapi Fang Yuan sekali lagi melambaikan tangan. Tunggu dulu, aku masih memiliki guam lain. Fang Yuan kemudian mengeluarkan gu tombak tulang spiral. Manajer pun menjadi bingung. Gu peringkat 2 ini mirip dengan gu tombak tulang. Memang benar, ini adalah gu hasil pemurnian gu tombak tulang. Akan tetapi gu tombak tulang spiral memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, kata Fang Yuan. Akhirnya mereka berdua kembali berdiskusi dan orang tua itu menawar dengan harga 780 Primeval Stone. Tapi Fang Yuan hanya mau melepaskannya dengan harga 800 Primeval Stone. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sepakat. Dan Fang Yuan kemudian mengeluarkan sekitar 20 gu tombak tulang spiral. Sekarang aku masih punya satu lagi. Lihatlah gu ini. Aku menjualnya dengan harga 7.000 Primeval Stone, kata Fang Yuan sambil mengeluarkan gu lonjakan tulang. Dan dia langsung menentukan harganya tanpa memberikan kesempatan pada manajer untuk menerka. Orang tua itu sungguh terkejut, tapi kemudian dia berkata, "Aku sudah melihat gu ini. Dan meski dia berada di tingkat 3 dan dia memiliki daya serang yang besar, sayangnya dia bak senjata bermata 2. Tidak hanya melukai musuh, tapi dia juga bisa melukai penggunanya. Jika penggunanya tidak memiliki gu penyembuh bersamanya, maka sang pengguna hanya akan mati sia-sia. Sayangnya, saya hanya bisa menawar gu ini dengan harga 6.500. Itu adalah harga yang paling bagus." Mendengar penawaran itu, Fang Yuan segera berkata, "Aku tidak mau ada tawar-menawar lagi. Kali ini aku sedikit mengalah padamu, dan aku akan melepaskannya dengan harga 6.700 Primeval Stone." Orang tua itu menggertakkan giginya. Bagaimanapun ini adalah tawaran yang sangat bagus. Kalau ada yang pernah nonton Tales of the Demon and God, di situ Nieli juga melakukan tawar-menawar. Dan Nieli seringkali menawar dengan harga pas pada batas, di mana itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sama seperti itu, di sini Fang Yuan juga melakukan hal yang sama. Bahkan dengan semua harga yang ditawarkan oleh Fang Yuan, itu masih akan tetap menguntungkan toko. Karena itu, sang manajer pun tidak punya alasan untuk menolak. Singkat cerita, semua gu itu disepakati dan dijual dengan harga 40.000 Primeval Stone. Saat Fang Yuan hendak meninggalkan ruangan itu, sang manajer kemudian berkata, "Tuan yang terhormat, selama bertahun-tahun saya berbisnis, saya belum pernah melihat semua guam yang Anda jual. Selain itu, mereka semua juga terlihat saling terhubung satu sama lain. Bolehkah saya bertanya, apakah semua gu ini berasal dari warisan yang sama?" Fang Yuan tidak ragu sedikit pun dan mengangguk. Orang cerdas manapun pasti menyadari kalau aku mendapatkan sebuah keberuntungan karena menemukan warisan dan mendapatkan semua guam ini. Oh, sungguh Tuan sangat beruntung. Keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Bahkan orang lain pasti akan merasa iri jika melihat semua yang Anda dapatkan. Tuan, izinkan saya bertanya. Apakah Anda juga memiliki resep penyempurnaan gu yang sesuai dengan semua ini? Apakah mungkin Anda mau menjual resep penyempurnaan itu kepada kami?
kata orang tua itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Fang Yuan hanya mengerutkan keningnya. Pada dasarnya, kalau barang itu langka, maka harga jualnya akan semakin tinggi. Tapi resep penyempurnaan dari gu tulang yang didapatkan Fang Yuan di Gunung Baigu itu tidak hanya langka, tapi satu-satunya di dunia. Barang ini jelas memiliki nilai yang luar biasa. Terlebih, selama orang memiliki buku ini, maka dia juga bisa menciptakan gu tombak tulang ataupun mengevolusikan gu tombak tulang yang lain. Fang Yuan menatap orang tua itu dan kemudian berkata, "Berapa banyak Primeval Stone yang bisa kau tawarkan untukku terhadap buku yang kumiliki?" Ya, buku itu memang satu-satunya di dunia dan jelas sangat berharga. Tapi saat ini Fang Yuan juga butuh Primeval Stone. Karena itu kemudian dia bertanya. Lagi pula, dia juga punya rencananya sendiri. 200.000, kata orang itu. Fang Yuan tidak berkata apapun dan kemudian berbalik. 300.000. Fang Yuan mulai berjalan. 500.000, kata orang tua itu sambil menggertakkan giginya. Fang Yuan berhenti dan kemudian menoleh. Kamu memang menawarkan harga yang lumayan. 500.000? Sayangnya aku tidak akan melepaskan buku ini dengan harga segitu. Tidaknya aku akan melepaskannya dengan harga 600.080. Itulah harganya, kata Fang Yuan. Tuan yang terhormat, 500.000 adalah batas kemampuan kami. Tuan, Anda sudah begitu banyak menjual gu tombak tulang. Bahkan setelah kami mendapatkan buku itu, kami masih harus menyewa banyak ahli untuk mempelajari resepnya. Dengan begitu, kami masih memerlukan banyak uang. Ini jelas akan merugikan kami jika kami membelinya lebih dari itu, kata orang tua itu. Sayangnya Fang Yuan tidak bergeming. Dia berkata dengan tegas. Resep yang ada di tanganku ini unik dan hanya ada satu di dunia. Jika kau memang mau, setidaknya 650.000 Primeval Stone itu adalah penawaran terakhir. Jika tidak, maka aku juga tidak akan menjualnya padamu. Aku yakin di kota Klan Shan ini masih banyak toko lain yang mau membelinya. Oh tamu yang terhormat, mohon berpikir dengan tenang. Meski di kota Shan ini memiliki banyak toko, tapi sebagian besar berada di bawah kendali tuan muda klan saya. Jika Anda tidak bisa menjualnya di sini, maka Anda tidak akan bisa menjualnya di tempat lain, karena mereka jelas tidak sanggup membelinya. Selain itu, jika Anda tidak mau menjual resepnya, saya khawatir Anda juga tidak akan bisa menjual semua guwom yang tadi Anda tawarkan, kata orang tua itu yang mencoba mengancam Fang Yuan. Oh, kalau begitu, maka lebih baik aku tidak menjual semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa, kata Fang Yuan yang kemudian kembali menyimpan semua guwom yang telah ia keluarkan. Fang Yuan pun segera meninggalkan toko itu. Tamu yang terhormat, saya dengan tulus menasihati Anda. Silahkan Anda tetap menjual semuanya di sini, kata manajer itu yang mencoba mengejar Fang Yuan. Sayangnya Fang Yuan tidak peduli dan meninggalkan tempat itu. Setelah Fang Yuan pergi, tampak manajer itu sangat kesal. Dia kemudian kembali dan masuk ke dalam sebuah ruangan tersembunyi. Orang tua itu segera memasukkan Primeval Essence miliknya dan memanggil sebuah guwom. Guwom itu segera berubah menjadi kilatan cahaya
dan kemudian masuk ke dalam perunggu. Dan di situ kemudian muncul wajah seorang pemuda. "Bawahan memberi salam pada tuan muda," kata sang manajer sambil berlutut. "Ada apa? Urusan apa lagi yang kau punya hari ini?" kata pemuda itu. Sedikit informasi, gambar pemuda di dalam cermin itu tidak lain adalah tuan muda dari klan Sang, yang mana namanya adalah Sang Yasi. Dia baru berusia 18 tahun dan dia juga sangat pecandu alkohol. Saat ini, Sang Yasi itu adalah salah satu tuan muda dari klan Sang, namun peringkatnya ada di paling bawah. Tidak lama setelah itu, sang manajer pun mulai bicara. Dia menceritakan semua tentang Fang Yuan. Mendengar itu, tentu Yasi sangat bersemangat. "Bagus sekali, surga memang tidak pernah meninggalkanku. Sebelumnya aku sungguh khawatir akan kehilangan posisiku. Tapi kali ini aku mendapatkan kesempatan yang bagus untuk mengokohkan pondasiku." Dan setelah mengatakan itu, pemuda itu pun pergi dari sana. Di sisi lain, di kota ketiga klan Sang, Fang Yuan dan Bai Ning terus melanjutkan perjalanan mereka dan mencari toko yang mau membeli gu mereka. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka sudah melewati 3 toko dan tidak satupun dari toko-toko itu yang mampu membeli gu milik Fang Yuan. Sepertinya orang tua itu benar. Kamu sungguh kesulitan untuk menjual guam itu, kata Bai Ning yang menyindir Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tetap terlihat tenang dan tidak peduli sama sekali. Pemimpin klan Sang, yaitu Sang Yanfei, memang memiliki banyak anak. Akan tetapi hanya ada satu posisi untuk pemimpin klan muda, dan juga 10 anak yang berada di posisi tuan muda. Setiap tahunnya selalu diadakan evaluasi untuk memilih tuan muda yang baru berdasarkan dari kinerja mereka. Dan mereka akan menentukan posisi mereka. Semakin tinggi posisi mereka, semakin banyak benefit yang mereka miliki. Tempat kita sekarang adalah salah satu dari kekuasaan tuan muda itu. Tentu yang terjadi hari ini semuanya adalah pengaturan darinya. Kau tidak perlu khawatir, kata Fang Yuan. Apa? Artinya tuan muda itu sekarang ingin mengganggu kita? Sial, orang itu benar-benar harus dihajar, kata Bai Ning. Kenapa kau begitu impulsif? Tidak masalah. Kita hanya perlu menunggu untuk sementara waktu. Lagi pula, selama kita ada di sini, tidak ada bahaya yang akan mengancam jiwa kita. Kita nikmati saja beberapa waktu kita di sini, kata Fang Yuan. Sementara itu, di sebuah ruangan di distrik 1, di sana pemimpin klan Sang dan juga beberapa bawahannya sedang berkumpul. Apa kau sudah menyelesaikan penyelidikanmu dengan benar? Pemimpin klan. Benar, wanita ini memang adalah darah daging Anda. Saya sudah menghubungi klan Sang dan mengklarifikasi identitasnya. Tapi anehnya, dia adalah bagian dari sebuah karavan yang memang pergi menuju Gunung Sangliang. Sayangnya, kami tidak menemukan seorang pun anggota karavan lain yang pergi bersama dengannya, kata seorang tetua yang bernama Wei Yang. Mendengar penjelasan itu, Yan Fei hanya menghela nafas dan berpikir dalam hatinya. Yan Fei sungguh merasa bersyukur karena dia masih diberi kesempatan untuk membalas kesalahannya di masa lalu. Sebelumnya dia sudah mengecewakan ibu dari Xing Ji, dan kali ini dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan mengecewakan Xing Ji. Sementara itu di ruang lain,
Xingji tampak sedang duduk di depan meja. Xingji tidak menyangka kalau ayahnya adalah seorang pemimpin klan, yang mana tentu itu memiliki otoritas yang sangat besar. Bahkan, setiap tindakannya akan berdampak pada seluruh perbatasan selatan. Bagaimanapun, Xingji sangat cerdas, dan dia segera memahami kenapa di masa lalu ayahnya meninggalkan ibunya. Memikirkan semua hal itu, Xingji sendiri merasakan sakit di hatinya. Tapi karena logikanya, dia tentu bisa memaklumi semua itu. Tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu dari kamar Xingji dan berkata, "JR, bolehkah aku masuk?" Suara itu tentu sangat familiar, dan Xingji pun menyadarinya. "Tentu Tuan, silakan masuk," jawab Xingji. Setelah itu, Yan Fei berjalan masuk dan mendekati Xingji. "JR, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Pemimpin klan Zhang, terima kasih atas perhatian Anda. Tapi Anda sungguh tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya sebelumnya hanya pingsan karena emosi saya tidak terkontrol. Selain itu, tidak ada masalah lain yang terjadi pada saya dan saya sekarang sudah pulih," kata Xingji sambil tersenyum. Xingji memang dengan sengaja memanggil ayahnya dengan sebutan Tuan, karena dia sendiri tidak tahu apakah ayahnya akan memperlakukannya dengan baik atau tidak. Yang Fei terlihat sangat sabar dan kemudian berkata, "Syukurlah kalau begitu. JR, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tapi ceritakanlah padaku bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini." "Tuan, sungguh terima kasih atas perhatian Anda. Tapi saya katakan bahwa tidak ada masalah yang terjadi selama ini," jawab Xingji. Tapi Xiao Die yang ada di sana tampak menggerutu dan langsung menyerobot. "Tuan, sejak kecil Nona telah diasingkan oleh anggota klan Zhang. Terlebih setelah Nyonya meninggal, mereka menjadi lebih kejam dan ingin merampas seluruh kekayaan dari keluarga Nona. Mereka sangat jahat, Tuan. Anda harus..." "Xiao Die, minum tehmu," kata Xingji memotong ucapan Xiao Die. Mendengar itu, Xiao Die tentu saja langsung terdiam dan tidak lagi bicara. Yan Fei tersenyum dan kembali berkata, "Lalu, bagaimana kamu bisa sampai sini? Jarak antara klan Zhang dan klan Zhang itu sangatlah jauh." Xingji menghela nafas, dan saat dia hendak bicara, Xiao Die kembali mengoceh. "Tuan, Anda hampir saja tidak bisa bertemu dengan Nona. Rintangan yang kami hadapi sungguh sangat berat. Bahkan dari seluruh anggota karavan yang jumlahnya ribuan, semuanya mati, hanya tersisa kami berempat. Untung kami bertemu dengan Tuan Heitu dan Tuan Baiyu. Karena itu kami mendapatkan bantuan dari Xiao Die," kata Xingji lagi memotong cerita dari Xiao Die. Untuk kedua kalinya, Xiao Die terdiam dan tidak berani berkata lagi. Karena sekali Xingji marah, itu seperti sudah menjadi akhir bagi Xiao Die. Yan Fei tahu bahwa Xingji tidak ingin menyebutkan asal-usul dari dua orang yang tadi disebutkan oleh Xiao Die. Karena itu dengan segera dia berkata, "Mulai sekarang, kalian berdua akan tinggal di sini. Tempat ini aman untuk kalian. Kalau kalian merasa bosan, kalian bisa jalan-jalan di taman atau pergi berbelanja. Berhubung kalian baru saja tiba di tempat ini dan tentu masih asing dengan semua lingkungan ini, kalian harus berhati-hati agar tidak tersesat. Aku akan memanggil seorang pelayan
supaya mendampingi kalian. Sekarang, aku akan pergi dulu, dan kalian beristirahatlah dengan baik," kata Yan Fei sambil tersenyum. Setelah mengatakan semua itu, Yan Fei kemudian meninggalkan kamar Xingji. Melihat Yan Fei yang pergi, Xiao Die segera berkata, "Nona, tuan itu adalah pemimpin klan Sang. Anda juga bisa melihat bahwa beliau sangatlah ramah pada Anda." "Ya, memang benar. Bagaimanapun beliau adalah ayah kandung Anda. Semua ini sungguh wajar." "Lantas, kenapa Anda terlihat menahan diri?" tanya Xiao Die yang tampak bingung. "Aku tahu. Aku juga sudah memahami alasan kenapa ibu memintaku jauh-jauh datang kemari dan tidak memberitahukan tujuannya yang sesungguhnya. Aku tahu bahwa ibu sendiri tidak yakin apakah dia mau mengakuiku atau tidak. Karena itu, aku masih tetap diam sampai sekarang." "Nona, hatimu sungguh besar. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak akan pernah lagi bertindak lancang. Aku akan mengikuti semua perkataanmu," kata Xiao Die yang tampak menyesal. Sementara itu, setelah keluar dari kamar Xingji, Yan Fei bertemu dengan seorang Master Gu. Dia kemudian berkata, "Tianlan, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi penjaga dari JR. Lakukanlah dengan seluruh kemampuanmu. Saat kau berada di dekatnya, perhatikan dia baik-baik dan juga cari informasi tentang mereka. JR mungkin tidak suka bicara terus terang, tapi pelayannya dia akan bicara tanpa pikir panjang. Aku ingin kamu mencari tahu bagaimana sebenarnya mereka bisa sampai ke tempat ini," kata Yan Fei. "Baik tuan, bawahan ini mengerti," jawab Master Gu itu lalu kemudian pergi. Setelah itu Tianlan mulai melakukan penyelidikan, dan setelah 3 hari kemudian Tianlan kembali menemui Yan Fei. "Tuan, bawahan ini izin untuk bertemu dan memberikan laporan." "Katakan." Setelah itu Tianlan menceritakan semuanya, baik itu tentang perjalanan Xingji dan juga Heitu serta Baiyun, yang mana mereka adalah seorang Master Gu Iblis. Kini Yan Fei tampak bergumam. Jadi 2 orang yang membantu putriku adalah Heitu dan Baiyu, yang tidak lain adalah Master Gu Iblis. Tapi jika memang semua ini benar, aku masih harus berterima kasih pada mereka berdua, karena mereka telah menyelamatkan JR. Sekarang, sepertinya aku harus menyelidiki kasus ini dengan lebih seksama. Setelah memikirkan semua itu, Yan Fei kemudian memanggil Wei Yang dan memberinya perintah. Temukan 2 orang yang bernama Heitu dan Baiyun. Mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan. Mereka berdua juga adalah Master Gu di Jalan Iblis. Jadi mereka pasti mengeluarkan aura dari Master Gu di Jalan Iblis, kata Yan Fei. Setelah itu Wei Yang pun pergi. Sementara itu, di sisi lain di kota ketiga, seorang pemuda tampak frustasi. "Sial, sudah 3 hari berlalu dan mereka masih tinggal di Tamanan Kui," kata San Yasi. "Benar Tuan Muda. Sejak hari itu mereka tetap berada di taman, dan sesekali mereka keluar untuk membeli susu. Menurut prediksi saya, semua susu itu mereka gunakan untuk memberi makan guom yang mereka bawa," kata salah seorang bawahan. "Ah, sialan!" teriak Yanxi sambil menggertakkan gigi. Tidak lama lagi, penilaian dan evaluasi akan dilakukan. Dan di antara 10 tuan muda,
Yanxi berada di posisi paling akhir. Jika dia tidak bisa menyelesaikan bisnis apapun, maka dia akan dalam masalah besar. Bahkan mungkin dia juga akan tersingkir dari posisinya sebagai tuan muda. Oleh karena itu, Yanxi sungguh menginginkan gu warisan yang dibawa oleh Fang Yuan. Sayangnya, bukan sekedar mendapatkannya. Yanxi juga berpikir untuk membelinya dengan harga yang murah. Tapi Fang Yuan serta Bai Ning sangat keras kepala dan tidak mau tunduk di hadapannya. Aku tidak bisa begini terus. Aku harus bergerak. Meski mereka punya banyak waktu untuk disia-siakan, tapi waktuku sangat terbatas. Sepertinya aku harus pergi menemui mereka secara langsung, kata Yanxi. Pada akhirnya, Yanxi pun pergi menuju ke tempat Fang Yuan serta Bai Ning. Saat ini terlihat Fang Yuan dan Bai Ning sedang bermain catur di dekat kolam. Melihat itu, Yanxi sangat-sangat geram. Kalian berdua sungguh memiliki semangat yang besar. Mengapa beberapa hari ini kalian tidak pergi ke toko lainnya untuk menjual guom yang kalian bawa? Kata Yanxi dengan nada mengejek. Mengapa kami harus melakukan semua hal yang merepotkan itu? Mereka yang ingin membeli gu itu, maka mereka pasti akan datang sendiri dan menemui kami, kata Fang Yuan sambil tertawa. Kau? Yanxi semakin kesal. Akan tetapi Yanxi harus menahan emosinya. Dia dengan arogan kemudian berkata, Aku tidak tega melihatmu dalam kesulitan. Kali ini aku akan memberimu 500.000 Primeval Stone. Dengan begitu, kuharap kau sudah cukup bahagia. 500.000 Primeval Stone? Saya tidak setuju. Setidaknya 650.000. Itulah yang aku inginkan, kata Fang Yuan sambil meletakkan sebuah bidak catur. Sial, kalian berdua adalah master gu iblis. Aku sudah tahu semua latar belakang kalian. Kalian pasti telah merebut warisan ini dari klan Bai. Sebaiknya kalian mengambil saja kesepakatan denganku. Kalau tidak, maka kalian akan menyesalinya. Saat ini klan Xie sudah sampai di Gunung Sanglian dan mereka tengah menyelidiki jejak kalian. Menurutmu, apa yang akan terjadi kalau aku sampai melaporkan kalian kepada mereka? Kata Yanxi dengan nada mengancam. Tapi Fang Yuan tidak peduli dengan seluruh perkataannya. Jika memang itu kemauan Anda, maka katakan saja pada mereka. Bajingan, kau sungguh berani menentang kata-kataku. Yanxi penuh dengan amarah sambil menunjuk ke arah Fang Yuan. Yanxi kembali melanjutkan kata-katanya. Kau harus tahu, jika 500.000 Primeval Stone itu adalah bentuk ketulusan terbesarku, seharusnya kau lebih bisa memahami keadaan dan posisimu. Karena kau tidak akan bisa menjual semua itu selain padaku. Menyerahlah. Setelah mengatakan itu, intimidasi yang sungguh besar dikeluarkan oleh Yanxi. Tapi tiba-tiba sebuah kilatan cahaya turun dan seorang Master Gu muncul di sana. Master Gu itu segera menatap ke arah Fang Yuan dan Bai Ning lalu membungkukkan badan. Tuan He itu, Nyonya Baiyu, saya adalah Wei Yang. Dan sesuai dengan perintah dari pemimpin klan, saya datang kemari untuk mengundang Anda berdua supaya datang ke distrik 2. Pemimpin ingin berbincang-bincang dengan Anda berdua, kata Wei Yang. Apa? Ayah ingin bertemu langsung dengan mereka?
kata Yasi yang sangat terkejut. Tiba-tiba wajah Yasi sangat pucat. Dia benar-benar ketakutan. Informasi jika ayahnya memanggil Fang Yuan dan Bai Ning itu sungguh adalah kabar buruk. Bagaimanapun, tindakan Yasi yang mencoba untuk menekan harga jual itu sudah melanggar aturan. Jika perbuatan itu sampai diketahui oleh ayahnya, dia pasti akan dalam masalah besar. Yasi masih terus mempermasalahkan kenapa kedua orang ini bisa dipanggil oleh ayahnya, padahal keduanya tidak memiliki latar belakang yang bagus. Bai Ning sendiri terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah yang dia pikirkan. Sedangkan Fang Yuan kemudian berkata, "Pemimpin klan Sang ingin bertemu dengan kami." "Ada apa?" tanya Fang Yuan pada Wei Yang. "Anda berdua tidak perlu terlalu khawatir. Klan Sang kami tidak mungkin menyakiti kalian. Ini adalah undangan persahabatan dari pemimpin klan. Pemimpin mengatakan bahwa beliau sangat tertarik pada Anda berdua," kata Wei Yang sambil tersenyum. "Jika memang begitu, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk menerima undangan dari pemimpin klan. Kami akan ikut dengan Anda menemui pemimpin klan Sang," kata Fang Yuan sambil meletakkan bidak catur yang ada di tangannya. Fang Yuan pun segera berdiri. Tapi saat ini, Yang Si sungguh khawatir. Dia memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa menimpanya. Lalu tidak punya pilihan lain, Yasi segera berkata, "Tuan, 650 Primeval Stone. Ayo, kita selesaikan kesepakatan kita." Dia masih berpikir tentang buku yang dimiliki oleh Fang Yuan. Tapi Fang Yuan dengan santai tersenyum dan dia berkata, "Maafkan saya, tapi saya tidak bermaksud menjual resep itu lagi." Setelah mendengar itu, wajah Yasi benar-benar terlihat pucat. Dia kemudian berkata lagi, "Sebelumnya saya sungguh cemas, karena itu saya bertindak kasar. Mohon jangan memasukkan semua itu dalam hati. Setelah Anda kembali, kita bisa mendiskusikan lagi harganya. Mungkin nanti itu akan menguntungkan Anda lagi," kata Yasi. Sebenarnya, Fang Yuan memang sama sekali tidak berniat untuk melanjutkan negosiasi dengan Yasi. Tapi, jika Yasi sampai berkata seperti itu, maka tidak ada salahnya untuk dimanfaatkan lagi. Jadi Fang Yuan mengangguk lalu berkata, "Jika memang Tuan Muda tulus, maka saya akan menantikannya di masa depan." Mendengar itu, Yasi pun seolah mendapat angin segar dan dia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu kedatanganmu." Setelah selesai mengatakan itu, Fang Yuan pun memberi hormat, lalu kemudian pergi bersama Bai Ning mengikuti Wei Yang. Fang Yuan dibawa menuju distrik 2, menuju kediaman pribadi milik pemimpin klan Sang. Pada akhirnya, semua permainan ada di tangan Fang Yuan. Bagaimana dia menjaga jarak dengan Xing Ji. Lalu kemudian dia membentuk kekuatan yang baru dengan cara melewati pintu selatan. Kedatangannya ke toko jual beli Gu sesungguhnya itu hanyalah sebuah pancingan untuk menarik perhatian yang lain. Karena Fang Yuan tahu kalau dirinya pasti akan dijemput dan diajak bertemu oleh pemimpin klan Sang. Kali ini Fang Yuan bisa memanen banyak hal sekaligus. Tapi apakah semua akan berjalan mulus? Kita akan lanjutkan lagi di part 42 dan see you again di next video. Bye.